Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Maretasir dengan NIM 2103030012, semester 1 kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi Universitas Nusa Cendana 2022. Oke teman-teman, sebelum masuk ke video parodinya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Mari kita mulai. Lydia, lu bisa bantu beta kok? Kerja bertugas nih, dan sangat susah. Lu bantu. Tugas apa le itu? Aneh orang baru mau mandi. Mana? Ini tugas TSK nih, tentang ini Max Weber dan panik budaya postmodernisme nih. Lu bantu dong, aku bekerja kas habis. Oh, mana. Mari bantu kerja. Ini sebenarnya TSK tentang From History to Modernity. Jadi di dalam situ tuh ada Max Weber dan panik budaya postmodernisme toh. Nah, Lukas Taveta itu dengan revolusi modern, dengan ini perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Oke, tugas banyak le. Sudah tulis bantu. Yang pertama tuh kan ada Max Weber dan panik budaya postmodernisme toh. Itu tuh yang pengantar. Max Weber telah lama dianggap sebagai tokoh utama dalam sejarah sosiologi. Memang sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma bagaimana melakukan penelitian komparatif dan histori di bidang sosial ilmu pengetahuan. Minat telah difokuskan pada antologi implisit Weber prasangka. Jadi, analisis Weber tentang Protestan, debirokrat atau prajurit aristokrat yang dia disebut tatanan kehidupan. Sosiologi sejarah Weber mencerminkan seorang Jerman tradisi filosofis yang membagi penyelidikan manusia menjadi pemahaman tentang pikiran, tubuh, dan jiwa. Untuk memahami Weber sosiologi komparatif peradaban, kita perlu beralih bukan ke satu setan Seden dan Maxime, tetapi untuk filsafat kritis Nietzsche dan para pengikutnya seperti Stefan George dan Ludwig Klages. Nomor 2, lanjut nomor 2. Sudah kok? Ya, nomor 2. Masuk nomor 2. Sudah, lanjut ini revolusi modern lah. Lanjut nomor 2. Revolusi modern. Tulis. 2 perubahan besar, satu tiba-tiba dan langsung, yang lain lambat dan gigih secara bertahap mengubah teori, paradigma, dan perspektif ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan dan sosiologi pada khususnya. Yang pertama adalah runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan di Uni Soviet. Dan yang kedua adalah kritik korosif modernisme dan postmodernisme. 2 ini perkembangan meskipun berbeda dalam banyak hal, juga erat diikat bersama mereka mewakili serangan terhadap narasi besar dan dengan demikian tantangan untuk strategi yang lebih tradisional dalam teori sosial. Dan pada saat yang sama mereka mewujudkan penegasan tentang pentingnya perbedaan. Dalam komentar tentang Max Weber ini, di sosiologi modern, saya ingin merenungkan fakta bahwa keduanya perkembangan politik dan budaya. Sampai batas tertentu diantisipasi dalam sosiologi Weber, mereka hadir dalam sosiologi Weberian karena dia tetap sangat ambigu tentang konten dan konsekuensi modernisasi dan rasionalisasi. Lanjut nomor 3 lah. Terus tulis ke belum nih? Kan nomor 3 itu tentang perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Tulis. 4 interpretasi ini Nietzsche, modernitas, sensibilitas, dan kritik romantis terhadap
rasionalisme menyarankan paralel hubungannya tentang perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Dalam dirinya akun arsitektur, ruang kota, dan humanisme, Scott Less berpendapat bahwa beberapa versi postmodernisme adalah humanis dalam pengertian klasik bahwa mereka antropo dan humanisme. Scott Less berpendapat bahwa beberapa versi postmodernisme adalah humanis dalam pengertian klasik bahwa mereka antropomorfik, seperti yang diwakili misalnya oleh Corbusier. Di dalam perspektif postmodernisme merayakan antropomorfik, seperti yang diwakili misalnya oleh Corbusier. Di dalam perspektif postmodernisme merayakan keintiman efektif dan simpatik atas dan terhadap publik skala besar, rasionalisme instrumental modernisme. Jika versi ini postmodernisme memiliki validitas apapun, maka ia menyarankan kritik terhadap modernisme yang memiliki banyak kesamaan dan anti-romantis. Kritik kapitalis terhadap lingkaran George habis. Sabar dia mas kurang Weber dan batas akal as itu dengan nostalgia dengan atau postmodernisme dengan ini sejarah Max Weber sosiologi sebagai bibliografi karangan. Bantu dulu belum habis dong. Awi kinane petugas nih tambah terus sudah tulis tuh Weber dan batas akal toh. Ini dari masalah ini tampaknya adalah ambigius Weber tentang kapitalisme modern dan rasionalitas. Di tangan satunya, sosiologi Weber dapat dibaca sebagai perayaan yang mendasarinya. Keunggulan rasionalitas kapitalis seperti Max Weber percaya bahwa kapitalisme telah menyapu bersih sampah-sampah dari zaman-zaman sebelumnya. Itu punya menghancurkan otoritas karismatik dan tradisional, mengklarifikasi sifat rasional dari sistem otoritas modern. Dalam birokrasi, rasional menghasilkan sistem keputusan yang andal dan dapat diandalkan, membuat terwujudnya tujuan-tujuan publik. Semua perubahan ini dalam hukum, politik, dan produksi telah menghilangkan ad hoc, kontingen, dan sistem pengambilan keputusan masyarakat tradisional yang genting, sekularisasi tentang membebaskan manusia dari dunia magis dari orang-orang kuno. Pilihan yang Weber tawarkan pada dirinya sendiri untuk dihadapi dengan sungguh-sungguh percobaan dan kesengsaraan hari ini. Kita lanjut di nostalgia dan postmodernisme. Jika Anda percaya bahwa modernisme telah berakhir tetapi tidak ada bentuk politik yang layak untuk dunia postmodern, jika yaitu Anda percaya bahwa narasi besar kekristenan, marxisme, dan humanisme telah berakhir, maka nostalgia adalah sisi lain dari postmodernisme. Nabi-nabi postmodern sering tampak melekat diam-diam untuk beberapa ide yang nyata, atau moral, atau politik. Kekatakan secara naif, tampaknya tidak mungkin untuk bahagia dan postmodernis yang konsisten. Jika klaim yang agak umum ini tidak tampaknya benar, maka kita mungkin berpendapat bahwa postmodernisme yang buruk, postmodernisme yang tidak menganut argumennya sendiri bahwa realitas telah meledak pada dirinya sendiri, cenderung melankolis. Oke, kita lanjut di sejarah Max Weber sosiologi, sebuah bibliografi karangan. Pengantar meskipun sejumlah tradisi teoritis
yang berbeda bersaing untuk dominasi intelektual dalam apa yang secara luas dapat disebut the ilmu sejarah. Dalam komentar ini dikatakan bahwa tradisi-tradisi ini pada kekayaannya masih berbagi antara warisan Marxis dan Weberian. Setelah membuat klaim ini bab berkonsentrasi pada perkembangan terakhir di Weberian historiografi untuk mewujudkan bahwa banyak divisi konvensional antara perspektif Marxis dan Weberian sebagian besar telah terkikis. Sudah itu sah. Itu semua tulis jangan bilang tambah-tambah ya, itu habis tuh. Oh begitu kok. Makasih Lydia sudah jelaskan kasih beten. Betul kasih habis usulega. Berarti penting juga kita belajar teori sosiologi klasik nih tentang from history to modernity. Dari sejarah PD modernitas. Makasih. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video parodi yang telah saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Sekian parodi saya, terima kasih.